Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Sekar Utami Setiastuti, MSc PhD, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan proposal tesis dengan judul Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Makroprudensial terhadap Pengambilan Risiko Perbankan di Indonesia. Adapun latar belakang dari penelitian ini, kebijakan Inflation Targeting Framework yang banyak diimplementasikan oleh Bank Sentral sebelum krisis global 2008-2009 telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dengan inflasi dan suku bunga yang rendah. Namun, kebijakan ini disertai dengan akumulasi risiko dan kerentanan pada sistem keuangan. Boryo dan Ju menyampaikan bahwa pengaruh suku bunga kebijakan yang rendah terhadap pengambilan risiko dipandang sebagai saluran transmisi moneter tersendiri. Boryo dan Ju mendefinisikan saluran pengambilan risiko sebagai dampak perubahan tingkat suku bunga kebijakan pada persepsi risiko atau toleransi risiko yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat risiko dalam portofolio, penetapan harga aset, serta harga dan persyaratan non-harga dari pendanaan. Berbagai penelitian empiris telah berusaha mencoba untuk menganalisis bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi perilaku risiko perbankan. Penelitian-penelitian ini umumnya berhasil mengonfirmasi keberadaan de-stacking channel. Pengaruh kebijakan moneter terhadap perilaku pengambilan risiko juga dipengaruhi oleh karakteristik bank, sebagaimana ditemukan oleh beberapa penelitian seperti Alton Bass di tahun 2012, Delas dan Kualitas di tahun 2011, Bungo di tahun 2020. Kebijakan moneter mempengaruhi perilaku bank dalam mengambil risiko, dan pada gilirannya dapat mempengaruhi ketahanan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial bertujuan untuk menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan, yang diantaranya melalui pembatasan akumulasi risiko. Mempertimbangkan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial memiliki saluran transmisi yang saling bersinggungan, maka koordinasi kedua kebijakan tersebut menjadi penting. Beberapa penelitian juga mencoba melihat bagaimana interaksi antara kebijakan moneter dan makroprudensial terhadap perilaku bank dalam mengambil risiko. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Jiang dan kawan-kawan di tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh Andre and Plesio di tahun 2020. Pengalaman Indonesia menunjukkan perlunya pemahaman mendalam bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi pengambilan risiko. Bagaimana yang terlihat di dalam grafik ini, bagaimana kebijakan moneter melalui kenaikan dan penurunan suku bunga mempengaruhi pertumbuhan kredit. Namun di tahun 2020, penurunan suku bunga kebijakan tidak serta-merta mendorong pertumbuhan kredit. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Karakteristik individual perbankan di Indonesia juga cukup bervariasi. Variasi ini tidak hanya dari sisi operasional maupun kepemilikan, namun juga dari sisi kinerja. Dalam grafik ini terlihat bahwa scatter plot antara loan asset dan tingkat kemudahan individual perbankan Indonesia cukup menyebar, yang mencerminkan variasi dari kinerja perbankan Indonesia. Penelitian pengaruh kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan interaksinya terhadap pengambilan risiko di Indonesia masih cukup terbatas. Salah satu penelitian yang mengambil topik tersebut di Indonesia adalah Satria dan Joro di tahun 2011 yang mengkonfirmasi keberadaan de-stacking di Indonesia. Dalam penelitiannya juga, Satria dan Joro menyarankan untuk penelitian ke depan memperhitungkan karakteristik individu bank dan menggunakan berbagai alternatif indikator pengambilan risiko. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, saluran pengambilan risiko perbankan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan teori yang relatif baru dalam teori moneter. Sementara penelitian terkait topik tersebut di Indonesia relatif terbatas. Yang kedua, mempertimbangkan karakteristik dari perbankan Indonesia yang cukup bervariasi dan temuan studi terdahulu, maka perlu mengaitkan pengaruh kebijakan moneter terhadap perilaku
pengambilan risiko perbankan dengan karakteristik bank. Pemahaman pengaruh interaksi kedua kebijakan ini terhadap pengambilan risiko perbankan sangat diperlukan, seiring dengan implementasi bauran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh dari kebijakan moneter terhadap pengambilan risiko perbankan? Yang kedua, apakah karakteristik individu bank di Indonesia mempengaruhi pengaruh kebijakan moneter terhadap perilaku pengambilan risiko perbankan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh dari kebijakan makroprudensial terhadap pengambilan risiko perbankan? Yang keempat, bagaimana pengaruh interaksi antara kebijakan moneter dan makroprudensial terhadap pengambilan risiko perbankan? Untuk landasan teori yang pertama, Borio dan Ju, yang menyatakan bahwa terdapat 3 jalan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi perilaku pengambilan risiko perbankan. Jalan pertama yaitu melalui correlation effect, di mana ketika suku bunga yang rendah meningkatkan penilaian, pendapatan, dan arus kas perbankan, yang pada gilirannya akan menurunkan persepsi risiko dan meningkatkan toleransi risiko. Kemudian jalur kedua melalui yield searching, yaitu ketika suku bunga rendah dikaitkan dengan target imbal hasil yang kaku akan menurunkan persepsi risiko atau meningkatkan toleransi risiko, yang pada gilirannya akan mendorong perbankan untuk mencari portofolio yang memiliki imbal hasil yang tinggi. Yang ketiga melalui jalur komunikasi dan transparansi bank sentral. Komunikasi dan transparansi diantaranya melalui penetapan sasaran inflasi ke depan, kemudian publikasi indikator makroekonomi dan inflasi ke depan, transparansi dalam keputusan, akan menjangkau ekspektasi pelaku ekonomi ke depan, dan serta mendorong stabilitas moneter, kemudian juga mendorong perilaku berisiko pelaku ekonomi. Pandangan Borio dan Ju juga dikuatkan oleh beberapa ekonom. Della Asia dan Marquez 2006 dan Rajan 2006 menyatakan bahwa ketika bank dihadapkan dengan tingkat suku bunga yang sangat rendah, bank kemungkinan terlibat dalam aktivitas yang berisiko tinggi dengan profit yang tinggi. Della Asia dan kawan-kawan 2014 menyatakan bahwa perubahan suku bunga kebijakan dapat berdampak menurunkan monitoring perbankan dan menyebabkan peningkatan risiko bank. Dalam berbagai literatur terdapat definisi dari kebijakan makroprudensial dan tujuannya. Namun secara umum, kebijakan makroprudensial dapat didefinisikan kebijakan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan akumulasi risiko dan mitigasi risiko buah bahan atau kontagion dari interkoneksi sistem keuangan. Instrumen kebijakan makroprudensial sendiri ada berbagai macam. Menurut Ceruti 2017 terdapat 12 instrumen kebijakan makroprudensial. Nah, sementara di Indonesia sendiri, instrumen kebijakan makroprudensial terdapat 5 yang dimensikan oleh BI. Yang pertama adalah countercyclical capital buffer, yaitu instrumen kebijakan makroprudensial yang mendorong bank untuk memupuk permodalan di kala perekonomian menanjak dan dapat menggunakan permodalan tersebut ketika kondisi ekonomi menurun. Kemudian rasio intermediasi makroprudensial, yaitu instrumen kebijakan makroprudensial dalam rangka mendorong pembiayaan perbankan sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Yang ketiga adalah penjaga likuiditas makroprudensial atau PLM, yaitu instrumen kebijakan makroprudensial yang terkait dengan fleksibilitas pengelolaan likuiditas. Yang keempat, loan to value atau financing to value, yaitu penyaluran kredit kepada debitur yang dikaitkan dengan rasio kredit yang disalurkan terhadap agunannya. Dalam kaitannya dengan LTV, agunannya adalah properti. Kemudian pinjaman likuiditas jangka pendek atau PLJP, yaitu pinjaman dari BI kepada bank dalam rangka mengatasi permasalahan likuiditas jangka pendek. Sementara itu, interaksi kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial landasan teorinya, seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan moneter bertujuan untuk stabilitas harga dan stabilitas output. Sementara kebijakan makroprudensial untuk stabilitas sistem keuangan. Kleinsen 2013 menyatakan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kebijakan makroprudensial dapat mempengaruhi output serta inflasi. Apabila terdapat kelemahan penerapan kebijakan makroprudensial, kebijakan
moneter dapat merespon peningkatan risiko keuangan. Begitupun sebaliknya ketika kebijakan moneter memiliki kelemahan, kebijakan makroprudensial dapat mensupport kebijakan moneter. Menurut Agenor dan kawan-kawan dari 2014, untuk mencapai kedua kebijakan ini, kedua kebijakan dapat bergerak dalam arah yang sama ataupun dalam arah yang berlawanan. Awalnya penelitian terdahulu terkait risk technology banyaknya menggunakan data-data perbankan di Eropa dan Amerika Serikat. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Gamal Kota tahun 2009, Dialis dan Kualitas tahun 2011, dan penelitian-penelitian lainnya. Penelitian-penelitian ini berhasil mengonfirmasi keberadaan risk taking channel di Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, penelitian-penelitian lainnya yang menggunakan data observasi Eropa dan AS melihat bahwa pengaruh kebijakan moneter terhadap pengambilan risiko perbankan dipengaruhi juga oleh karakteristik individu bank. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Deris dan Kualitas 2011 bahwa bank modal tinggi mampu menyerap dampak dari suku bunga terhadap risiko bank. Selanjutnya, dalam perkembangannya makin banyak penelitian-penelitian dengan menggunakan data perbankan di luar Eropa dan Amerika Serikat. Sebagai contoh, Montes dan Peixoto dengan data perbankan di Brazil, Nguyen dan Boateng dengan perbankan di Cina, Sakar dan Sensama dengan perbankan di India. Nah, penelitian-penelitian ini juga mengonfirmasi keberadaan risk taking channel. Sementara itu, Hui dan Li dalam penelitiannya tidak menemukan bukti signifikan dari saluran pengambilan risiko kebijakan moneter di Malaysia. Dan penelitian di Indonesia juga pernah dilakukan, misalnya oleh Satria dan Juro di tahun 2011. Selain itu, ada juga penelitian-penelitian terkait bagaimana pengaruh kebijakan makroprudensial terhadap pengambilan risiko perbankan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan di tahun 2018, kemudian penelitian oleh Andres dan kawan-kawan di tahun 2018. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan makroprudensial yang diperketat dapat mengurangi pengambilan risiko perbankan. Nah, kemudian ada juga penelitian-penelitian bagaimana pengaruh kebijakan moneter dan interaksinya dengan kebijakan makroprudensial mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Madeloni dan Pedro di tahun 2011 yang melihat bahwa dampak dari suku bunga kebijakan moneter yang rendah terhadap lending standar berkurang seiring dengan penerapan kebijakan lebih ketat baik pada permodalan bank dan LTV. Kemudian Jiang dan kawan-kawan di tahun 2019 yang menemukan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang ketat dan dilakukan secara simultan dapat mengurangi pengambilan risiko perbankan. Kemudian Andres dan Pischul 2020 yang menemukan bahwa regulasi makroprudensial yang ketat meredam dampak negatif dari suku bunga yang rendah terhadap pengambilan risiko bank. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, diduga kebijakan moneter longgar meningkatkan pengambilan risiko perbankan. Dengan kata lain, terdapat saluran pengambilan risiko dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Yang kedua, diduga karakteristik individu bank berpengaruh terhadap pengaruh kebijakan moneter terhadap pengambilan risiko perbankan. Yang ketiga, diduga implementasi pengetatan kebijakan makroprudensial mengurangi pengambilan risiko perbankan. Yang keempat, diduga implementasi pengetatan kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial melalui bauran kebijakan maupun koordinasi mengurangi pengambilan risiko perbankan. Adapun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut. Kebijakan moneter melalui suku bunga dengan jalan penilaian pendapatan dan arus kas, yield searching, maupun komunikasi atau transparansi akan mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Yang kedua, karakteristik perbankan melalui sisi aset, pemodalan, dan likuiditas akan mempengaruhi bagaimana suku bunga mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Yang ketiga, kebijakan makroprudensial melalui instrumen kebijakan makroprudensial dengan pencegahan akumulasi risiko dan mitigasi risiko perbankan dari interkoneksi sistem keuangan akan mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Terakhir, melalui interaksi kebijakan moneter dan makroprudensial melalui bauran kebijakan atau koordinasi akan mempengaruhi pengambilan risiko perbankan. Selain penelitian ini akan menggunakan data panel yang terdiri dari 87 bank umum konvensional non-KTBA di Indonesia dengan periode 2008 triwulan 1 hingga 2021 triwulan 3. Penelitian ini akan mengadopsi penelitian Jiang dan kawan-kawan tahun 2019, sementara untuk pertanyaan nomor 2
akan mengadopsi penelitian dari Delis dan Qualitas dan Altenbuys. Terdapat 4 model estimasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian empiris terdahulu umumnya memasukkan variabel lag proksi pengambilan risiko perbankan di antara variabel-variabel regresor, atau dengan kata lain dengan model dinamis. Hal tersebut diperlukan karena terdapat kemungkinan besar bahwa bank yang menunjukkan pengambilan risiko tinggi di masa lalu lebih rentan untuk mengalami kenaikan pengambilan risiko di periode selanjutnya. Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan metode estimasi GMM system. GMM system digunakan untuk mengatasi adanya endogenitas bias yang disebabkan adanya korelasi antara lag variabel dependen dengan error term. Dalam penelitian ini, pengambilan risiko perbankan dengan menggunakan indikator G-score. Score ini adalah rasio dari ROA plus rasio ekuitas terhadap aset dibagi standar deviasi dari ROA. Dalam perhitungannya, belum ada konsensus umum dalam perhitungan G-score. Oleh karena itu, di sini akan menggunakan beberapa G-score yang umum digunakan dalam penelitian sebelumnya dan ada beberapa yang direkomendasikan. Pertama dengan G-score 1 yaitu dengan menggunakan standar deviasi ROA rolling 12.000 bulan, G-score 2 dengan standar deviasi ROA rolling 16.000 bulan, dan G-score 3 dengan standar deviasi ROA seluruh sampel. Sementara kebijakan moneter di sini akan menggunakan real interbank 1 hari. Mengapa menggunakan indikator ini? Yang pertama karena ini yang merupakan suku bunga operasional perbankan juga. Yang kedua karena suku bunga ini juga suku bunga PUAP overnight adalah sasaran operasional Bank Indonesia. Yang ketiga menggunakan suku bunga real karena ini suku bunga real merupakan suku bunga yang menjadi landasan bagi pelaku ekonomi membuat keputusan. Sementara kebijakan makroprudensial akan menggunakan makroprudensial index mengikuti Charity 2017 perhitungannya, namun agak berbeda di sini. Di sini hanya 2 instrumen kebijakan makroprudensial yang diperhitungkan di dalam indeks, yaitu RIM dan LTV. Kemudian untuk variabel kontrol bank level, kita akan melihat dari sisi likuiditas dengan menggunakan LDR, sisi ukuran bank dengan menggunakan loan aset, dan sisi permodalan dengan rasio dari ekuitas terhadap total aset. Sementara untuk variabel kontrol makro level, kita akan menggunakan pertumbuhan GDP dan inflasi. Nah, pemilihan variabel kontrol ini kita mengikuti literatur sebelumnya yang umumnya menggunakannya. Sumber data berasal dari BI dan CIC dan kemudian juga BPS. Mengikuti Nairbohu 2020 dan Andres Plesio 2020 untuk mengatasi kemungkinan endogenitas, penelitian ini akan menggunakan lag dari suku bunga dan makroprudensial index. Penelitian ini juga akan menggunakan lag dari karakteristik bank dan indikator makroekonomi untuk mengurangi kemungkinan endogenitas antara bank risk taking dan variable control. Dalam penelitian ini ada 4 model. Yang pertama adalah model baseline, yaitu melihat bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap perilaku risiko bank. Yang kedua adalah model perluasan dari baseline dengan menambahkan interaksi antara kebijakan moneter dan banking karakteristik. Model ketiga ini adalah kita memperluas model baseline dengan menambahkan kebijakan makroprudensial, yaitu makroprudensial index. Model keempat yaitu kita akan memperluas model baseline dengan menambahkan makroprudensial index dengan interaksi antara makroprudensial index dengan kebijakan moneter. Nah, untuk uji spesifikasi model, di sini kita akan melakukan uji autokorelasi error term pada R2, kemudian uji Hansen test untuk uji validitas variabel instrumen, dan ketiga kita akan membandingkan hasil dari lag dependent variable dari sistem GMM dengan lag dependent variable pada pool OLS dan Fish effect apakah berada di antara range di kedua estimasi persamaan tersebut atau tidak. Presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian. Mohon masukan dan saran agar penelitian ini bisa lebih baik lagi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.